Makanya kita berbicara bocor, bocor, bocor. Karena ancaman itu adalah juga di faktor ekonomi. Saya setuju deh bahwa persoalan ini akan menjadi PR besar. Kemudian mengenai sumber daya alam yang tidak terakses, ini adalah persoalan infrastruktur. Salah satu program besar dari Prabowo Hatta adalah membangun infrastruktur. Indonesia kalau mau maju secara ekonomi syaratnya 3. 1 infrastruktur, 2 infrastruktur, 3 infrastruktur. Itu yang harus kita bangun. Kemudian kontrak-kontrak kerja yang tidak berpihak kepada rakyat harus disudahi. Freeport, Newmont, segala macam yang tidak berpihak kepada rakyat Indonesia harus kita sudahi ketika masanya selesai. Kontrak-kontrak yang sudah selesai tidak akan kita lanjutkan. Mau lanjut tapi ikuti kita. Orang sumber daya alam punya kita kok. Kenapa kita mesti takut sama mereka? Kemudian kemiskinan tiada akhir. Betul. Itulah cita-cita dari bangsa kita. Kemiskinan ini masih ada. Makanya saya bilang peningkatan kesejahteraan itu masih relevan. Cita-cita founding fathers kita itu masih relevan. Oleh karena itu pemberantasan kemiskinan akan menjadi program utama melalui berbagai program yang tidak bisa saya sebut satu persatu karena masalah waktu. Saya setuju sekali untuk mengatasi kemiskinan itu tidak bisa dengan hal yang bersifat instan, bantuan dana, apalagi kemiskinan, kesusahan dibalas dengan kartu, nggak bisa. Persoalan Indonesia ini tidak bisa dibahas dengan kartu. Masa seorang presiden di dalamnya ada 5 kartu? Problem ini kartu ini, problem ini kartu ini. Tidak, kita berbicara desain besar yang terintegrasi. Kemudian kemiskinan dari aspek sosiologis, betul. Presiden itu harus punya visi besar. Bagaimana merubah bangsa ini? Bagaimana merubah dari negara miskin menjadi negara kaya? Itu tidak bisa dibahas secara bahasa teknis. Presiden itu konseptual sifatnya. Presiden itu harus punya visi, punya misi. Jangan salahkan presiden yang bisa bicara konseptual kalau dia tidak bisa bicara konseptual. Jadi bukan kesalahan kita, itu adalah kelebihan kita. Karena kita sedang tidak mencari kepala daerah. Kita bukan mencari menteri, kita mencari Presiden Republik Indonesia. Yang isi kepalanya itu adalah ide, gagasan-gagasan besar. White collar crime, blue collar crime, sama itu. Ya, adinda tersayang, itu adalah persoalan penegakan hukum. Hukum itu menurut kami harus tajam ke atas, jangan hanya tajam ke bawah. Ini adalah persoalan besar bangsa kita. Hukum itu harus berada di semua lapisan. Kemudian media publik, setuju. Sekarang ini sudah terjadi ketimpangan besar. Frekuensi menurut amanat undang-undang adalah ranah terbatas milik rakyat yang harus dipergunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan rakyat. Yang terjadi sekarang tidak demikian, untuk kepentingan kelompok tertentu. Ketika kami berkuasa, akan kami reformasi undang-undang penyiaran tersebut. Populis terjebak antara nyari presiden yang dekat sama rakyat dengan yang tegas. Saya setuju. Rakyat Indonesia harus paham mana yang pura-pura dekat dengan rakyat, mana yang dipersepsikan kasar atau tegas. Beda itu. Yang dekat dengan rakyat betul dan pura-pura dekat sama rakyat, itu adalah kerjaan media yang harus kita rubah pada pemerintahan ke depan. Kemudian Pak Safruddin yang terhormat, kenapa kita tidak bahas mengenai HAM, bencana dan lain? Karena topik kita ini Pak, panitia berbicara ini, kita paham Pak mengenai HAM. Presiden kami ini adalah presiden yang babak belur dihantam dengan isu HAM. Dia membunuh orang, dia dibalik kerusuhan, udah capek Pak. Jadi kalau kita berbicara mengenai pembahasan HAM, insya Allah kami akan dengan mahir menyampaikan itu. HAM adalah permasalahan besar. Oleh karena itu Pak, ke depan dalam pemerintahan kami tidak akan kami gabung dalam Menteri Kum dan HAM. HAM harus menjadi kementerian sendiri, agar supaya persoalan HAM terkait juga dengan apa yang dituduhkan kepada calon presiden kami harus diselesaikan dengan baik, supaya tidak ada PR bangsa ini. Bangsa yang besar adalah ibarat sopir, harus melihat ke depan. Kita akan kalah kalau kita melihat kaca spion terus, melihat ke belakang. Winston Churchill mengatakan bahwa bangsa akan kehilangan masa depan kalau terus mengutip masa lalu dan masa sekarang. Kami tidak akan melihat itu. Kesalahan kelompok-kelompok terdahulu tidak akan kami ungkit. Kita melihat ke depan karena kami sudah tertinggal. Kemudian bank nelayan, kemudian degradasi ekonomi, itu benar Pak, bocor. Itu degradasi ekonomi Pak. Ya, memang kita bocor di mana-mana. Pemerintah sana tidak tahu bocor itu di mana, maka tidak menjadi jualan.
Kalau kita tahu Pak, bocor itu di mana. Jadi Pak Safruddin, mari Pak kita cari satu forum di mana kita berbicara mengenai degradasi ekonomi dan bencana. Saya siap insya Allah Pak untuk menjawab. Kemudian waktu habis. Minta dong setengah menit aja ya. Boleh setengah menit? Ya, jawabnya gitu. Persiapan menghadapi ASC ya adalah persiapan sumber daya manusia. Kita jangan hanya mau jadi pasar, Mbak Widya. Kita harus jadi pelaku. Untuk menjadi pelaku, competitiveness harus kita dukung. Persoalan bank nelayan, bank petani segala macam itu adalah solusi terbaik. Karena kita tahu para pedagang kecil, UMKM, petani nelayan itu sulit mendapatkan bantuan dana karena banknya masih umum. Oleh karena itu kami akan buka bank petani, bank nelayan yang tempatnya ada dekat nelayan, dengan tetap tidak mendidakkan fungsi koperasi. Mbak Rahana, pembangunan ekonomi membutuhkan biaya besar, betul, dan kita tidak bisa menyusu kepada APBN. APBN kita 1.800 triliun, nggak mungkin Bu dalam 5 tahun kita tingkatkan menjadi 4.000 triliun. Dari mana? Sumber APBN itu 70% berasal dari pajak. Tidak mungkin kita naikkan APBN dengan meningkatkan pajak. Dapatnya dari mana? Meminimalisir yang namanya kebocoran. Dengan meminimalisir yang namanya kebocoran, maka kita mendapatkan sumber dana baru untuk membiayai pembangunan. Siapa bilang programnya Prabowo Hatta tidak real? Karena keterbatasan waktu mereka tidak bisa real. Saya rasa real sekali kok. Terima kasih. Secara umum saja saya akan mengomentari kepada keduanya supaya tidak ada bias tendensi mungkin nanti akan dikutip. Pertama, terkait Indonesia, sudah banyak dikutip di sana sini bahwa kita adalah raksasa yang tidak berdaya, katanya begitu. Tetapi di balik kedikdayaan itu sebenarnya ada orang-orang yang terpinggirkan selama ini yang selalu mendapatkan ampas-ampasnya saja, selalu menjadi korban. Bahkan mereka dikriminalisasi gitu. Secara struktur mereka tidak beruntung, secara ekonomi, secara kelas sosial mereka juga tidak memiliki akses dan kemampuan. Untuk itu saya menghimbau sebenarnya kepada kedua calon nantinya siapapun yang terpilih untuk memperhatikan suara-suara minoritas, suara-suara yang termarginalkan, suara-suara mereka yang kadang-kadang hanya sedikit saja terdengarnya itu, semilir angin gitu. Tapi itu intinya. Siapapun presiden yang terpilih, keberpihakan kepada mereka yang termarginalkan, keberpihakan kepada mereka yang tersubordinasi, keberpihakan kepada mereka yang tidak beruntung, itulah kuncinya. Dan di sini saya menghimbau kepada teman-teman semua yang berada di sini, yang berada di dalam forum ini untuk menyebarkan ke depannya bahwa partisipasi kita bukan hanya dalam 5 menit di TPS. Tetapi lebih panjang dari itu bagaimana kita mengawasi dan mengawal pembangunan demokrasi dan pemerintahan ke depannya. Itulah partisipasi politik kita, bukan hanya 5 menit di TPS. Jangan percaya pada iklan-iklan yang mengkerdilkan partisipasi kita. Begitu. Terima kasih. Terima kasih. Saya akan menggarisbawahi isu kesejahteraan yang diangkat oleh kedua capres dan tim sesnya di sini. Kelihatannya kesejahteraan itu menjadi titik berat dari kedua calon presiden yang akan kita pilih nanti pada tanggal 9. Tetapi di dalam kesejahteraan ada satu unsur pelaku yang kelihatannya tidak atau belum diangkat di sini, meskipun di dalam visi misi sudah ada. Di sini terkait dengan apa yang dikemukakan oleh saudara Bara, ada kelompok-kelompok yang tertinggalkan, dan salah satu kelompok yang tertinggal di sini untuk dibicarakan oleh para tim ses dan di dalam visi misi adalah kelompok perempuan. Sebagai perempuan, saya melihat di negara-negara dengan tingkat kesejahteraan yang sangat maju, perempuan sangat diperhatikan, dan apa yang diterima, pelayanan yang diterima oleh perempuan dan peran perempuan di dalam masyarakat itu akan nampak ketika kesejahteraan naik. Tetapi sekaligus dengan meningkatkan peran perempuan sebetulnya membantu mengarahkan ke kesejahteraan. Jadi di dalam visi misi dari kubu Pak Prabowo dikatakan akan diberikan 30% perempuan
pada posisi menteri dan sebagainya. Jadi ini akan saya sebagai pengajar ilmu politik dan pengajar politik dan perempuan akan mencatat itu Pak Tantowi. Ada di dalam visi misi 30% posisi menteri perempuan. Ya. Jadi ini untuk mahasiswa perempuan kita catat ini 30% perempuan. Untuk Pak Anies, saya ini juga ada masalah 30%. Tetapi di sini dikemukakan di dalam salah satu poin di situ bahwa memperjuangkan pemenuhan kuota 30% di parpol, eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Di dalam dari 2003 sehingga 2013 ini perjuangan itu panjang, sampai sekarang tidak tercapai. Bagaimana dalam 5 tahun ke depan ini bisa diwujudkan? Ini yang akan kami tagih sebagai perempuan. Terima kasih. Terima kasih sekali. Silakan, Pak 2 menit. Ya, saya kehabisan waktu, tetapi barangkali ada 2 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama kepada perwakilan para kandidat dan yang kedua kepada para pemilih. Saya akan mulai dari yang kedua dulu. Jadi kita semua sudah mendengarkan visi, misi, kemudian program, strategi dari para kandidat yang diwakili oleh Pak Anies dan Pak Tantowi di sini. Jadi tentu saja silakan kepada para pemilih nanti untuk mengidentifikasikan kira-kira program atau visi misi mana yang lebih cocok ya, sesuai dengan preferensi masing-masing. Saya kira masing-masing sudah menunjukkan ada kesamaan dan ada perbedaan di dalam spektrum kebijakan atau visi. Yang paling penting adalah bahwa tentu saja yang sudah dibilang oleh Bara itu penting ya, bahwa kita harus melanjutkan partisipasi. Mari kita menjadi bagian dari demokrasi dengan terus berpartisipasi di dalam pembangunan dan demokrasi. Tetapi yang juga tidak kalah pentingnya adalah kita juga harus demokrasi itu dijalankan secara dewasa ya, jangan sampai nanti beberapa insiden yang terkait dengan bentrokan antar pendukung dan sebagainya itu terjadi lagi di masa yang akan datang. Saya kira itu jadi tuntutan dan dukungan ya bagi yang belajar sistem politik itu penting. Nah, kemudian kepada para kandidat ya, saya mencatat bahwa kedua kandidat menekankan bahwa perubahan ke depan itu penting untuk dilakukan. Yang pertama, kemudian yang kedua, masing-masing sudah menyatakan bahwa kerjasama dan saling menghormati pasca pemilihan itu juga merupakan suatu yang penting untuk diagendakan ke depan. Nah, ini saya kira ini merupakan satu hal atau sikap yang positif bagi bangsa, ya. Karena saya kira dua-duanya mungkin berorientasi ya. Tentu saja kita semua berharap seperti itu untuk memajukan bangsa. Nah, yang kita tunggu adalah bagaimana nanti, terima kasih, bagaimana nanti konsistensinya setelah itu. Ya, mudah-mudahan ini bisa jadikan komitmen dan ke depan kita bisa melihat kita sama-sama bisa maju untuk membangun bangsa. Baik, terima kasih Pak Mehdi. Baik. Terima kasih saudara moderator, Ibu dan Bapak-bapak panelis, serta saudara-saudara sekalian, kemudian sahabat baik saya Anies Baswedan. Kita 9 Juli nanti akan menggunakan hak konstitusi kita. Ancaman terbesar adalah golput. Menurut survei, golput itu berasal dari justru kelompok-kelompok terdidik. Ya. Kalau kita bicara kelompok terdidik, ya ngerti sendirilah siapa di antara mereka. Golput ini berbahaya. Lebih bagus tidak terdaftar dalam daftar pemilih, karena suara itu tidak digunakan orang. Tapi kalau saudara terdaftar dalam daftar pemilih tetap, kemudian tidak menggunakannya, ada potensi besar suara saudara-saudara akan digunakan oleh pihak lain. Akibatnya yang terpilih tidak sesuai dengan kehendak kita. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam memilih pemimpin, sekali lagi saya tekankan, mohon maaf, kita sedang mencari pemimpin Presiden Republik Indonesia yang menurut perintah undang-undang, Presiden Republik Indonesia itu adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Dialah yang akan mengomandani kita, seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Suku apapun, agama apapun, ras apapun harus dipimpin secara adil, harus dipimpin secara baik selama 5 tahun ke depan. Oleh karenanya, dalam memilih pemimpin,
Jangan berbasis kasihan. Jangan berbasis dia itu gue banget. Mencari pemimpin, carilah pemimpin yang bisa membawa bangsa dan negara ini mencapai cita-cita dan tujuan kemerdekaan kita. Satu, masyarakat yang sejahtera, masyarakat yang adil, makmur, negara yang berdaulat dan bermartabat. Insya Allah, kalau diberikan mandat oleh rakyat, Prabowo Hatta dapat merealisasikannya dengan baik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Moderator dan Tonton Yahya, Bapak Ibu panelis dan saudara sekalian. Visi misi bisa diduplikasi. Kita akan menyaksikan pemerintah menyusun rencana kerja dengan mengambil gagasan-gagasan yang terbaik. Tapi karakteristik pemimpin tidak bisa diduplikasi. Ketika kita mengatakan bahwa hukum harus tegak, jangan tumpul ke bawah, tajam ke bawah, tumpul ke atas, maka harus dibuktikan. Kalau keluarga saya terlibat perkara hukum, maka tidak ada kelonggaran untuk keluarga saya. Dan jika saya ada perkara hukum, maka saya menyatakan saya terkena TKO, out. Kepatutan harus ada. Kita menginginkan seorang pemimpin, seorang presiden yang bisa mengambil keputusan dengan tegas, komunikasinya dengan santun. Tak ada satupun yang bisa mengatakan Presiden Soeharto adalah orang yang tidak santun, sangat santun. Tapi ada yang bisa bilang Pak Harto tidak tegas? Tegas, hati-hati, jangan asosiasikan kasar dengan tegas. Dan bisa sekali orang tegas dan santun. Kita membutuhkan pemimpin yang tegas, pemimpin yang santun, dan track recordnya membuat kita bangga. Bukan track recordnya membuat kita berapologi. Yang lalu sudah lalu, mari kita siapkan depan. Ya betul, tapi kalau 20 tahun lagi ada seorang koruptor hari ini menyatakan saya calon presiden, 20 tahun lagi saya pun akan menentangnya. Meskipun 20 tahun lagi orang sudah lupa bahwa dia koruptor hari ini. 20 tahun lagi, bukan sekarang. Demikian juga untuk Indonesia. Indonesia membutuhkan pemimpin yang mencerminkan karakter bangsanya. Bangsa ini adalah bangsa yang menghargai penegakan hukum. Kita butuhkan pemimpin yang tegak di mata hukum, bukan orang yang cacat di mata hukum. Ini persoalan mendasar sekali, saudara sekalian. Dan saya mengatakan ini karena saya ingin Indonesia berdiri tegak, dihormati dunia, bukan semata-mata karena retorikanya,